Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kaum miskin kota. Hidup petani. Warga Desa Karangsidemen dan Desa Lantan, Kabupaten Lombok Tengah, yang menempati tanah objek reforma agraria ex-HJU PT Tresno Kenanga, menuntut kejelasan hukum kepada Gubernur Lalu Muhammad Iqbal atas tanah tersebut. Perwakilan warga Karangsidemen, Suparman Hashim, mengungkapkan, sengketa lahan yang terjadi antara warga dengan perusahaan swasta di sana sudah terjadi bertahun-tahun. Perusahaan itu, kata mereka, tidak pernah memiliki hak guna usaha sesuai dengan ketentuan Perpres nomor 86 tahun 2018, Jungto Perpres nomor 62 tahun 2023 sebagai subjektora. Namun sampai saat ini tak kunjung menemukan kejelasan, padahal warga sudah bertemu juga dengan pemerintah pusat terkait persoalan ini. Warga meminta agar Gubernur Iqbal mengambil sikap terhadap persoalan ini. Tora di Karangsidemen memiliki luas 182 hektare, sementara di Desa Lantan seluas 173 hektare. Sehingga total ada 355 hektare yang ingin diperjuangkan untuk mendapatkan kepastian hukum. Tahun 2023 lalu, pemetaan partisipatif, dokumentasi historis dan verifikasi IP4T telah rampung dan disetujui oleh Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Lombok Tengah sejak 2023. Secara hukum administratif tidak ada alasan substantif untuk menunda redistribusi. Namun dokumen tersebut hingga kini tertahan di meja Ketua GTRA NTB, dalam hal ini Gubernur. Gubernur Lalu Muhammad Iqbal mengatakan akan melakukan pembahasan bersama GTRA untuk mencarikan solusi dari sengketa lahan ini. Iqbal ingin penyelesaian masalah ini untuk jangka panjang agar kedepannya tidak timbul masalah baru setelah penyelesaian lahan ini. Maksud itu kalau dianggap dekat dengan Mandalika, yaitu semua dekat sama Mandalika. Kebetulan yang dimaksud ini kan di daerah selatan sebetulnya, di daerah Skotong, tapi tidak terlalu dekat dengan Mandalika. Jaraknya agak jauh lah dari Mandalika. Tapi prinsipnya dimanapun ada tambang ilegal ya tetap ilegal. Mau dekat Mandalika, mau jauh dari Mandalika tetap saja ilegal dan tetap menimbulkan dampak sosial yang buruk, tetap menimbulkan dampak lingkungan yang buruk. Dan itu yang harus diselesaikan oleh pemerintah bersama-sama, mulai pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat ya. Pak, itu kan sudah disegel, sampai sekarang tidak beroperasi atau seperti apa Pak pantauan Bapak? Saya belum baca lengkap laporannya hasil pemeriksaannya KPK. Masalah itu saya justru lagi minta bahan-bahan itu untuk saya pelajarin dan melihat di mana ruang yang harus kita perankan sebagai pemerintah provinsi di sana. Soal tawaran moratorium tadi seperti apa Pak? Izin tambang, moratorium izin tambang seperti apa Bapak menanggapi itu Pak? Ternyata yang dimaksud tadi kan tambang ilegal yang dimaksud Ya. itu. Tidak bisa di moratorium mau ilegal. Ilegal ya ilegal gitu, dihentikan gitu, di stop, bukan di moratorium. Kalau moratorium itu artinya dihentikan sementara, terus nanti boleh ilegal lagi kan enggak. Ada berapa titik Pak di wilayah kita di NTB Pak yang Saya ilegal? belum punya data yang presisi mengenai berapa jumlahnya. Yang jelas kita udah tahu bersama bahwa banyak sekali tambang ilegal di NTB ini, mulai dari Pulau Lombok sampai Pulau Sumbawa, dan saya kira semua aparat keamanan, pemerintah punya keinginan yang sama untuk menghentikan terjadinya hal seperti ini. Soal tuntutan hari ini? Udah tadi kan saya akan lakukan percepatan pembahasan di gugus tugas. Insya Allah minggu depan saya akan panggil gugus tugas untuk membahas kembali. Tetapi memang ada satu klausul di dalam Perpres yang belum pernah kita pakai, yaitu klausul untuk mengundang masyarakat dan mendengarkan mereka dalam penyelesaian masalah ini. Jadi selama ini kan kita membahasnya bersama dengan pemerintahan, dengan institusi pemerintahan. Kemudian kita juga sudah bicara dengan, menurut catatan yang saya lihat sudah pernah ada pembahasan dengan perusahaan. Tapi kayaknya kita juga harus mendengarkan perspektif dari teman-teman yang warga yang ada di Lantan dan di Karangsidemen. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.